Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang syekh pernah bertanya di dalam sebuah majelisnya, apa tugas terberat seorang ayah? Kemudian tidak ada seorang pun yang hadir di dalam ruangan itu menjawab. Lalu syekh itu berkata, tugas terberat seorang ayah adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, bukan mencari nafkah. Karena rezeki setiap hamba sudah terjamin oleh Allah, sedangkan nasib kita di akhirat belum terjamin, apakah akan selamat atau celaka. Kemudian syekh itu membacakan sebuah firman Allah Ta'ala, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ali bin Abi Thalib, beliau berkata tentang ayat ini, maksudnya adalah didiklah keluargamu dengan cara Islam dan ajarkanlah mereka pengetahuan tentang ilmu dinul Islam. Perintah yang paling besar adalah perintah mempelajari ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat wajib 5 waktu. Kemudian seorang ayah wajib memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk sholat 5 waktu, memperhatikan dan mengawasi mereka. Jangan sampai mereka tidak melaksanakan sholat, karena meninggalkan sholat merupakan dosa besar yang paling besar setelah syirik. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yang dimaksud dengan didiklah dengan cara Islam sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan dalam sebuah hadisnya. Dan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina. Artinya, suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan salat. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Kemudian setelah itu, perintahkanlah istrimu dan anak perempuanmu untuk menutup aurat. Karena menutup aurat adalah bentuk menjaga kehormatan dirimu dan keluargamu. Karena jika seorang ayah yang tidak menyuruh istri dan anak perempuannya untuk berhijab, maka dia dihukumi seorang dayuts. Dan dayuts ini diancam oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau berkata, salah satu la yanzurullaha azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilata wad dayuts, yang artinya 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayuts. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan makna dayuts. Beliau bersabda, salah satu qad haramallahu alaihimul jannata mudminul khamri wal aqu wad dayuts. 3 orang yang Allah haramkan surga untuk mereka, yaitu pecandu khamr, anak yang durhaka, dan dayuts. Apa itu dayuts? Allazi yukirru fi ahlihil khabasah, adalah orang yang membenarkan keburukan di dalam keluarganya. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Kabair atau kumpulan dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, dayuts adalah orang yang membenarkan keburukan pada keluarganya. Maksudnya adalah tetap menganggap baik pada keluarganya padahal ada kemungkaran dan kemaksiatan yang nyata yang terjadi pada keluarganya. Seperti membiarkan istrinya terlihat auratnya, membiarkan anak perempuannya berpacaran. Maka kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari perbuatan dayuts ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diri kita dapat mendidik keluarga kita dengan baik sesuai dengan tuntunan Islam atau ajaran Islam, maka bekali diri kita dengan ilmu syar'i. Belajarlah ilmu tentang hukum-hukum Islam, ilmu tentang adab-adab Islam, ilmu tentang muamalah dalam Islam, dan yang terpenting adalah ilmu tentang tauhid Islam. Semoga diri kita dan keluarga kita terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dan semoga kita dan diri kita dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.